Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hari ini apapun yang terjadi, Bapak Ibu, mari kita pegang firman. Saudara, saya percaya firman ini hidup. Firman ini memerdekakan. Bahkan ketika mulut manusia ingin mengotak-ngatik tentang segala kehidupan ini, firman itu dapat meluruskan. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Ini judulnya peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari apa, Bapak Ibu? Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam daging, betul? Yang namanya kebutuhan, yang namanya emosi, yang namanya segala hal itu masih ya kita alami. Tapi firman Tuhan bilang begini, jauhkan diri kita dari setiap keinginan daging. Nah, keinginan daging di sini Bapak Ibu ini berbicara tentang dosa. Segala sikap tingkah laku kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya baca dulu ya, Bapak Ibu perhatikan. Milikilah ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini maksudnya di tengah orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lalu dikatakan begini, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kenapa kok dibilang durjana? Karena Bapak Ibu, Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus itu pada zaman itu dinilai sebagai sekte ya. Jadi wah, ini ajaran baru ini. Makanya pengajaran Tuhan Yesus cukup ditentang, saudara ya, oleh para imam. Karena itu tidak cocok dengan apa yang diajarkan ya. Kalau hukum Taurat itu pengajarannya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ya, kok pengajarannya Tuhan Yesus sampai musuh itu harus diampuni, dikasihi, didoakan, diberkati. Itu tidak masuk logika. Sebab itu pengajaran Tuhan Yesus dan semua sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu dinilai oleh orang-orang saat itu, ini pengajaran sesat. Siapa ini? Makanya Rasul kasih tahu, supaya kita di tengah-tengah orang yang tidak ngerti ajaran Tuhan Yesus, firman katakan supaya hidup saya dengan saudara itu baik. Amin. Tolong bantu saya berkhotbah, bilang kanan kiri, ojo jadi orang jahat. Bilang gitu saudara ya. Harus jadi orang baik. Mereka akan lihat, saudara kita difitnah, kita dibilang mungkin sesat, kita dibilang begini begitu. Tapi kalau perbuatan saudara ini tidak menjadi batu sandungan, saya percaya Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ku renungkan firman-Mu siang